Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan kamar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Chain. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 504 bertepatan dengan bab ke 2434. Dan wasiat ini selain berperan sebagai jimat juga setara dengan asuransi keluarga. Pada kekaisaran kuno selalu mengkhawatirkan bahwa lemahnya surat wasiat sehingga mereka akan kehilangan kuil negara dan meninggalkan generasi masa depan tanpa berkah. Dan orang-orang kaya modern ini juga khawatir bahwa akan muncul pengkhianat pada keturunan mereka yang akan menghancurkan fondasi keluarga. Oleh karena itu, hampir setiap orang kaya akan mendirikan dana perwakilan. Jadi dalam keadaan keturunannya tidak cakap, mereka akan menyerahkan semua properti ke dana dana perwalian untuk memastikan bahwa ahli waris keluarga Su akan bertahan selamanya, sehingga mereka akan terus memiliki uang untuk dibelanjakan dan tidak akan kehilangan harta bendanya. Apalagi aturan mengandalkan pemimpin untuk biaya hidup ini sangat mudah untuk merangsang keinginan keturunan ini untuk berproduksi, sebab selama mereka melahirkan satu ahli waris itu setara dengan melahirkan karcis makan. Yang paling dikhawatirkan kepala keluarga adalah yang mewariskan keluarga. Jika dengan begitu memungkinkan keturunannya untuk memiliki anak yang lebih banyak, ditambah dengan aset dan perwalian yang cukup, kelangsungan dan perkembangan keluarga dapat lebih terjamin. Bagi Su Chengpeng, jika keturunannya tidak membuatnya merasa puas, maka hingga mati dirinya juga tidak akan mengubah surat wasiatnya. Tetapi jika keturunannya memiliki kemampuan yang kuat dan memperoleh kepercayaannya, maka pada saat itu sudah terlambat untuk membuat surat wasiatnya. Dengan cara ini, rubah tua ini dapat dengan kuat memegang kekuasaan seluruh keluarga Su. Semua keputusan keluarga Su ada di tangannya. Tidak mungkin bagi keturunannya untuk mengancam kekuasaannya atas keluarga Su. Di sini Wudong Hai dan Wuxin baru saja kembali ke rumah. Belum sempat mereka duduk, pengurus rumah Su Chengpeng sudah menghampiri. Mendengar bahwa pengurus rumah keluarga Su datang berkunjung, pikiran pertama Wudong Hai adalah Yi Chen. Sungguh sangat cerdas, aku baru saja kembali. Keluarga Su langsung menghampiriku. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata kepada Wuxin, untuk memberikan kesan yang penting untuknya, kamu turun sendiri ke bawah, kemudian arahkan pengurus rumah keluarga Su ke ruangan kerjaku. Wuxin mengangguk buru-buru dan berjalan keluar dengan cepat. Wudong Hai meluruskan kerahnya dan pergi ke ruang kerjanya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Wuxin membawa masuk seorang pria parubaya yang berusia sekitar 50 tahun. Begitu orang ini berjalan masuk, Wudong Hai segera menyambutnya. Wuxin buru-buru memperkenalkan, ayah, ini adalah pengurus rumah dari keluarga Su di Yanjing, Tuan Su Ansun. Wudong Hai segera berkata dengan sangat antusias, oh Tuan Su, aku sudah lama mengaguminya. Silakan duduk. Su Ansun sedikit mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, Presiden Wu, aku datang ke sini mewakili Tuan Besar untuk mengundang Presiden Wu untuk datang ke rumah untuk makan malam. Meskipun Wudong Hai sudah menebak tujuannya sejak awal, dia masih berpura-pura tersanjung dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Besar Su ingin mengundangku makan malam ini, benarkah? Tentu saja. Su Ansun tersenyum dan berkata, tidak tahu apakah Presiden Wu memiliki waktu malam ini. Wudong Hai berkata dengan tanpa ragu, ada, tentu saja ada. Apakah kamu mau pergi ke Yanjing?
Jika iya, aku akan segera menyiapkan penerbangan. Su Ansun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Besar sedang berada di Suhang. Ia ingin mengadakan acara jamuan makan di rumah Suhang malam ini. Setelah itu dia mengingatkan dengan ekspresi yang serius, Presiden Wu, berita bahwa Tuan Besar Su berada di Suhang sementara hanya diketahui oleh kamu dan anakmu. Kamu harus ingat, jangan ungkapkan ini pada siapapun. Sore pukul 4, pesawat pribadi Su Shaodao mulai tiba di pinggiran Suhang. Melihat hampir di Suhang, dia menelepon putranya Su Jipei. Saat ini Su Jipei sudah tiba di bandara. Dia menghentikan mobil di tempat parkir. Ia tinggal di dalam mobil menunggu informasi ayahnya. Melihat panggilan dari ayah, dia buru-buru mengangkat dan bertanya, Ayah, sudah sampai di mana? Su Shaodao berkata, 20 menit lagi aku sudah hampir mendarat. Kamu sudah sampai? Sudah, kata Sujipe. Kabari padaku. Jika sudah keluar, aku akan menjemputmu. Oke, Susado memberitahunya. Jangan lupa pakai masker dan kacamata hitam. Saat ini keluarga Su sangat sensitif. Jangan biarkan orang lain tahu bahwa kita datang ke Suhang. Ya, aku tahu, ayah. Setelah menutup telepon, Sujipe buru-buru menggunakan masker dan kacamata hitamnya. Kemudian mengendarai mobil ke pintu masuk utama. Setelah menunggu sekitar 20 menit, sosok bayangan Su Shaodao keluar dari bandara. Seperti Su Jipei, Su Shaodao juga mengenakan kacamata hitam dan masker. Namun Su Jipei sekilas langsung mengenalinya. Kemudian buru-buru keluar dari mobil, melambaikan tangan kepadanya dan berteriak, Ayah, di sini. Ketika Su Shaodao melihat Su Jipei, ia sangat bersemangat dan langsung berlari pelan ke arahnya. Beberapa hari ini, Su Jipei juga telah mengumpulkan banyak energi negatif. Namun begitu melihat ayahnya kembali, dia merasakan perasaan menemukan sebuah sandaran di dalam hatinya. Dia buru-buru mendekat dan memeluk ayahnya. Saat ini Su Jipei tidak dapat menahan rasa tertekannya. Ia berkata dengan pelan, Ayah, akhirnya kamu pulang juga. Su Jipei menepuk pundaknya dan menghela nafas. Hei, maafkan ayah, Jipei. Ayah bersalah kepadamu, kepada ibumu dan Jiyu. Pada saat kalian paling membutuhkanku, aku malah tidak dapat berada di sisi kalian untuk melindungi kalian. Su Jipei berkata dengan sedih, Ayah, keberadaan ibu dan Jiyu masih belum diketahui hingga saat ini. Kamu harus mencari cara untuk menemukan mereka. Su Shaodao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tenang saja, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan ibu dan adikmu. Usai berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, kita naik mobil saja dulu. Terlalu banyak orang di sini. Jangan sampai menarik perhatian orang-orang. Ya, Su Jipei mengangguk. Dia berbalik dan membukakan pintu untuk Su Shaodao. Setelah Su Jipei kembali ke mobil, Su Shaodao berkata padanya, langsung menuju Danau Barat saja. Kakekmu berada di villa samping Danau Barat. Dia tinggal di sana sekarang. Su Jipei mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menavigasi ke Danau Barat lebih dahulu. Lokasi spesifiknya kamu bisa menginstruksikanku nanti. Properti keluarga Su terlalu banyak di seluruh bagian negara. Hampir di semua kota besar, keluarga Su memiliki propertinya. Tuan besar memiliki beberapa banyak villa. Mungkin dirinya juga tidak tahu. Bahkan villa di Suhang ini Su Jipei juga tidak pernah pergi. Mengemudi ke jalan tol bandara, Su Shaodao berkata kepada Su Jipei di sebelahnya, nanti setelah kakekmu berinisiatif meminta maaf kepadamu, kamu harus berinisiatif meminta maaf kepadanya. Lebih baik meminta maaf dengan tulus, berlutut dan meminta maaf. Apakah kamu mengerti? Su Jipei tahu bahwa kepulangan ayahnya kali ini dari Australia itu adalah kunci ayahnya dan dia mendapatkan kembali hak warisannya. Dia tidak boleh mengacaukannya. Jadi dia dengan sungguh-sungguh berkata, iya aku tahu ayah, tenang saja, aku akan langsung berlutut dan meminta maaf kepada kakek. Tadinya Su Jipei juga termasuk orang yang keras kepala, namun demi mendapatkan keuntungan yang begitu besar, ia menjadi jauh lebih menurut. Su Shaodao berkata lagi, kali ini kakekmu telah menemui masalah terbesar dalam hidupnya. Video itu memberikan pengaruh yang besar padanya. Tidak mungkin lagi bagi kakekmu untuk berbalik seumur hidup ini.
ini merupakan kesempatan yang bagus untuk kita berdua. Jika kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan kakekmu melihat kemampuan kita, di sisi lain membiarkan kakekmu melihat kepatuhan kita padanya, maka kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi pewaris seluruh keluarga Su. Kemudian Su Saudao membalik perkataannya lagi, namun jika kita tidak bisa melakukannya, kakekmu pasti akan menyerahkan seluruh harta keluarga Su ke dana perwalian luar negeri sebelum dia meninggal. Pada saat itu kita hanya bisa mendapat biaya hidup. Sujipe bertanya dengan tegas tergesa-gesa, Ayah, menurut menurutmu bagaimana kita bisa membuat kakek mengakui kemampuan kita? Susaudau berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ibumu dan Jeyu kali ini adalah kesempatan yang bagus. Siapapun bisa melihat bahwa jelas ada orang yang ingin menyerang keluarga Su dan kemampuan lawan sangatlah kuat. Mungkin saja sudah direncanakan sejak lama. Jika kita membantu kakekmu untuk menemukan biang kerok di baliknya, maka kita telah menyelesaikan ancaman terhadap keluarga Su. Maka kakek akan kagum dengan kita. Segera setelah itu Su Saudao berkata lagi, kamu harus tahu bahwa kakekmu saat ini telah tergantung di tiang rasa malu. Saat ini dia tidak mungkin bisa menyucikan diri lagi seumur hidupnya. Jadi selama kita bisa memuaskannya dan terus setia padanya sebelum dia mati, tidak menentangnya sebagai kepala keluarga, dengan begitu dia pasti akan memberikan warisan kepala keluarga Su kepadaku. Kita hanya perlu bertahan hingga napas terakhirnya, maka seluruh keluarga Su menjadi milik kita. Sujipe mengangguk dengan cepat, berkata dengan penuh semangat, Ayah, aku akan mendengarkan semua hal padamu. Sekitar pukul 5 sore hari, Sujipe mengendarai mobil ke sebuah rumah besar di Danau Barat di bawah instruksi Susadao. Danau Barat adalah objek wisata terkenal di negara ini dan lebih dari setengah wilayahnya terbuka untuk umum. Jadi villa di sini sangat sedikit dan harganya juga tinggi. Dikatakan bahwa bos e-commerce terkenal di Cina, bos bermarga Ma, memiliki villa mewah di sini yang dikatakan bernilai ratusan juta. Namun villanya sedikit lebih kecil dari milik Su Chengpeng. Manor Su Chengpeng menghabiskan 800 juta ketika dia memulainya 10 tahun yang lalu, dan 500 juta lainnya dihabiskan untuk renovasi dan rekonstruksi. Kemudian setelah selesai membangunnya, ia hanya akan menginap beberapa hari setiap musim semi dan musim gugur setiap tahunnya. Sujipe melaju ke manor. Pengurus rumah Su Ansun sudah menunggu di depan gerbang. Begitu melihat keduanya turun dari mobil, dia buru-buru menyambut dan berkata dengan hormat, Tuan muda, saya tidak menyangka kalian akan datang bersama. Su Saudao buru-buru bertanya, pengurus rumah, di mana ayahku? Su Ansun menjawab, Tuan sedang menantikan kalian berdua. Dia menyuruhku untuk menunggu kalian di sini. Ia berpesan bahwa ketika kalian tiba, langsung membawa kalian untuk bertemu dengannya. Su Saudao buru-buru berkata, kalau begitu cepat bawa aku pergi. Baik, Su Ansun membawa keduanya ke aula utama. Saat ini Su Chengpeng yang sedang tertekan sedang duduk di depan perapian yang menyala dan beristirahat. Ketika melihat kedua orang itu datang, dia buru-buru berdiri dari kursinya dan berjalan ke depannya. Dengan wajah sedih, ia berkata, Susadao, Jipe, aku meminta maaf untuk seluruh keluarga. Setelah mendengar ini, Sujipe langsung teringat dengan apa yang dipesankan ayahnya. Tanpa sepatah kata pun, ia langsung berlutut di depan Su Chengpeng meminta ampun. Kakek, aku yang tidak tahu aturan. Aku telah bersikap buruk kepadamu. Mohon beri aku hukuman yang berat. Ekspresi Su Chengpeng melintas dengan ekspresi puas. Dia dengan cepat mengulurkan tangan menopang Su Jipe berkata, Anak baik, kamu tidak salah. Kakek yang salah. Kakek yang sudah pikun sehingga membuat keputusan yang impulsif demi wajah keluarga, kemudian dicelakai oleh orang lain, dituntut dengan banyak
tuduhan yang tidak masuk akal. Susadau buru-buru melangkah maju menopang Su Chengpeng dan berkata dengan serius, "Ayah, jangan katakan itu. Dan JP tahu jelas bahwa semua yang kamu lakukan adalah untuk keluarga ini." Su Chengpeng mengangguk puas. "Kalian bisa mengerti kesulitanku. Aku bahkan sudah bisa mati dengan tenang." Susadau mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Ayah, jangan khawatir. Aku dan JP sangat mengerti kamu." Dengan air mata berlinang di mata Su Chengpeng, ia dengan serius berkata, "Susadau, aku berjanji padamu, aku akan melakukan yang terbaik untuk mencari Haikeng dan Jiyu. Jika Haikeng masih hidup, aku akan memintanya memberimu hukuman. Walaupun jika dia menginginkan nyawa tuaku ini, aku juga bersedia memberikannya." Susadau buru-buru berkata, "Ayah, prioritas utama kita sekarang bukanlah menemukan Haikeng dan Jeju, juga bukan Saude, tetapi bekerja sama untuk mengeluarkan musuh yang bersembunyi di balik semua ini." Perkataan Susadau menyentuh hati Su Chengpeng. Meskipun Su Chengpeng langsung mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Susadau dan Su Cipe tentang urusan Du Haiking dan Su Jeju, begitu keduanya datang, namun jauh di lubuk hatinya ia tidak ingin Susadau dan anaknya terus mempermasalahkannya ini dengannya. Jadi Susadau mengambil inisiatif untuk mengubah topik pembicaraan sekarang. Kebetulan sejalur dengan apa yang dipikirkan Su Chengpeng. Jadi dia buru-buru berkata, "Susadau, benar yang kamu katakan. Kita harus bekerja sama untuk mencari tahu siapa yang ada di balik layar." Kemudian ia bertanya pada Susadau, "Menurutmu siapa yang melawan kita di balik semua ini?" Susadau berkata, "Ayah, aku merasa masalah ini tidak bisa dipisahkan dari keluarga Yi, tapi aku tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan ini adalah perbuatan keluarga Yi. Aku hanya berspekulasi melalui platform videonya. Keluarga Yi pasti ada bagian di dalamnya, dan kota Jinling adalah daerah lingkup pengaruh keluarga Yi. Tentu saja mereka yang melakukannya." Su Chengpeng mengangguk dan dengan serius berkata, "Pemikiranku sebelumnya sama sepertimu, namun saat ini aku merasa keluarga Yi sepertinya tidak memiliki kemampuan ini. Jika tidak, mereka tidak mungkin menunggu hingga hari ini untuk menyerang kita." Susadau memikirkannya. Dia juga mempertimbangkan sudut pandang ayahnya dan dia tidak memahaminya. Kemudian Su Chengpeng melihat Su Jiju. Dia bertanya, "Oh ya, JP, bagaimana pendapatmu? Apakah kamu memiliki petunjuk?" Su JP buru-buru menjawab, "Kakek, aku tidak memiliki petunjuk." Su Chengpeng mengangguk, kemudian tiba-tiba ia teringat sesuatu, berkata, "Oh ya, ketika kamu dan Jeju berada di Jepang, bukankah bertemu dengan seorang master? Siapa orang itu? Apakah kalian sudah menelusurnya?" "Tidak," kata Su JP dengan serius. "Jeju selalu ingin menemukan penyelamatnya, namun kami telah mencoba banyak cara, namun tidak ada kemajuan sedikit pun." Hati Su Chengpeng menjadi tegang. Ia bertanya, "Kamu bertemu dengannya waktu itu, bisakah kamu memberitahuku bagaimana penampakannya, wajahnya atau temperamennya?" Sujipe berpikir sejenak dan berkata, "Penyelamat seharusnya seumuran denganku, sangat muda. Dia pasti adalah orang Tiongkok atau mungkin Tiongkok Jepang. Mengenai penampakannya, sejujurnya sedikit ganteng. Fitur wajahnya sangat tegas, berbeda dari yang lain." Siapa yang bertanya, "Bisakah mencari seorang profesional dalam investigasi kriminal untuk membantu menggambarkan orang ini?" Sujipe ragu sejenak dan berkata, "Kakek, aku dan Jiju pernah memikirkan mengenai ini, namun sejujurnya kami hanya bertemu sekali dengan penyelamat. Lagi pula kami terlalu gugup hari itu. Jika ingin kami benar-benar mengingat wajah penyelamat, sebaliknya kami sulit memikirkannya, kecuali jika kami bertemu lagi, mungkin akan mengenalinya." Membicarakan ini, Sujipe bertanya, "Kakek, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan penyelamat? Apakah kamu curiga penyelamat yang mengendalikan ini semua?" Su Chengpeng menghela napas, berkata, "Aku bukan mencurigainya. Aku berharap penyelamat ini mengendalikannya semua di balik semua ini. Dengan begitu aku percaya kemungkinan Jiju dan ibumu masih hidup sangatlah besar." Sujipe mengangguk pelan dan berkata dengan tulus, "Penyelamat adalah orang yang memiliki kekuatan gaib. Jika benar seperti yang kamu katakan, aku percaya kemungkinan ibu dan Jiju masih hidup sangat besar. Namun kami sudah mencari penyelamat begitu lama namun tidak menemukannya. Kemungkinan dia muncul di kota Jinling sangatlah kecil."
Su Chengpeng tersenyum sedikit. Bahkan jika kemungkinannya sangat rendah, masih ada kemungkinan kita harus memikirkan sisi baiknya dari segalanya. Jika itu benar-benar dia, maka kejadian ini sebenarnya adalah kesalahpahaman. Selama kesalahpahaman bisa diselesaikan, maka mungkin saja orang ini bisa dipergunakan oleh keluarga Su. Usai berbicara, Su Chengpeng segera memerintah, Cipe, selain Jeju, kamu adalah satu-satunya orang yang menemui penyelamat itu. Dia telah menyelamatkanmu. Tentu saja tidak berniat jahat kepadamu. Jadi kamu ikuti instruksiku. Segera pergi ke kota Jinling. Lihat apakah bisa memancing penyelamat itu keluar. Ketika mendengar ini, Su Xiaodao berkata, Ayah, kota Jinling sangat berbahaya. Saude baru saja menghilang di sana. Jika JP pergi ke sana, takutnya. Su Chengpeng melambaikan tangan. Tidak perlu takut. Tebakanku biasanya tidak akan pernah salah. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memancing ular keluar dari gua. Ekspresi Su Xiaodao menjadi sedikit ragu. Keberadaan Su Jiyu masih belum diketahui. Hidup atau mati masih belum diketahui. Jadi dia benar-benar tidak tega membiarkan Su Jipe melakukan pertualangan yang begitu berbahaya. Susade karena terlalu menghebohkan keberadaannya, maka dia bisa diculik di kota Jinling. Jika Su Jipe mengikuti jalannya, maka kemungkinan besar akan menghalangi apa yang terjadi pada Su Saude. Satu-satunya kemungkinan lainnya adalah benar yang dikatakan Tuan Besar. Pria misterius di kota Jinling itu adalah penyelamat yang pernah menyelamatkan kedua anaknya di Jepang. Tepat ketika dia meragukan, Su Jipe mengumpulkan keberanian dan berkata dengan serius, Kakek, aku bersedia pergi ke Jinling. Su Chengpeng mengangguk dan puas dan tersenyum. Emang keturunan keluarga Su keberaniannya luar biasa. Setelah itu dia bertanya lagi, oh ya Jipe, aku dengar kamu mensponsori sebuah konser sebelumnya. Sepertinya dia diadakan di kota Jinling. Su Jipe mengangguk. Ya kakek, aku mensponsori konser Gyukyuji. Kota Jinling adalah pemberhentian pertama tahun ini. Su Chengpeng tersenyum dan berkata, ternyata anak gadis dari keluargaku. Gadis itu sangat terkenal sekarang. Jadi kedatanganmu ke kota Jinling kali ini, kamu bisa muncul di depan publik atas nama mensponsori konsernya. Su Jipe buru-buru kata, baik kakek, aku mengerti. Tiba-tiba Su Chengpeng memiliki sebuah pemikiran. Jipe bukanlah orang santai yang tidak melakukan apapun, bukan pria yang tidak memiliki pekerjaan. Kenapa bisa melakukan hal membosankan seperti itu? Mensponsori konser, hal-hal di industri hiburan memang tinggi untuk orang biasa, tetapi untuk keluarga kelas super itu bukanlah apa-apa. Berapa banyak bintang top di industri hiburan yang ingin menikah dengan keluarga kelas super ini, tapi keluarga papan atas ini sedikit menarik. Mereka bahkan tidak ingin melihat para bintang itu. Cipe dan cucu pertama dari keluarga Su, jika dia melambaikan tangan pada media, entah ada berapa banyak bintang wanita yang akan berlari ke arahnya, tapi dia malah berlari pergi mendukung konser anak gadis dari keluarga Gu. Ini jelas ada motif tersembunyi. Memikirkan hal ini, mata Su Chengpeng berputar. Dia berencana memberikan pilihan pada Su Jipe. Jadi dia pura-pura sangat tulus dan menghela nafas. Hai, biarkan aku mengatakan apa isi hatiku. Anak gadis dari keluarga Du sangatlah baik, meski kemampuan keluarganya sedikit lebih buruk, namun citra gadis ini terhitung baik dan bermartabat. Usai berbicara, dia menatap Su Jeju dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jeju, kamu sudah tiba di umur untuk menikah. Jika kamu bisa mengejar anak gadis keluarga Gu, maka itu akan menjadi sebuah hal yang baik bagi keluarga Su. Su Jipe tiba-tiba menjadi bersemangat ketika mendengar ini dan berkata, kakek, kamu mendukungku mengejar Gukyuji?
Sujipe telah menyukai Gyukuye selama bertahun-tahun, namun ia hanya memberitahu hal ini kepada adiknya, Sujiyu. Alasan mengapa dia tidak berani mengatakannya adalah karena dia tahu bahwa keluarga Su tidak mengizinkannya bersama Gyukuye. Tuan besar selalu memiliki selera yang tinggi. Dia selalu memandang rendah para keluarga yang berasal dari dalam negeri. Selain itu, ia selalu ingin membuat terobosan besar di pasar luar negeri. Jadi dia sangat berharap sebagai keturunan keluarga Sujipe bisa menikahi putri dari keluarga papan atas di Eropa atau Amerika. Dengan cara ini, keluarga Su dapat bertukar sumber daya atau satu sama lain. Jika tidak, dalam negeri hanya bisa mencari keluarga yang lebih rendah dari keluarga Su untuk menikah. Ini jelas memberikan keuntungan yang besar untuk pihak lain. Karena itu Sujipe tidak berani mengungkapkan hal ini. Namun dia tidak pernah bermimpi bahwa kakeknya akan berinisiatif mengizinkannya untuk mengejar Gyukuye. Baginya ini adalah berita yang sangat bagus. Namun Sujipe tidak tahu bahwa Tuan Besar Su dapat dengan mudah mengetahui motifnya mensponsori konser Gyukuye. Mengatakan seperti ini sekarang hanya agar lebih mudah melakukan sesuatu nantinya. Su Changpeng mengerti sebuah kebenaran. Kebenaran ini hanya ada 3 kata: keinginan mendorong segalanya. Jika kamu ingin memanfaatkan seseorang dengan sebaik-baiknya, Anda harus menguasai di mana keinginannya berada. Su Changpeng memahami keinginan Sujipe, jadi dia memilih untuk melakukan apa yang ia inginkan, mendukungnya untuk mengejar Guguyi, langsung mengikatnya dengan kuat. Jadi ketika Sujipe mengungkapkan terkejutannya dengan apa yang ia katakan, Su Changpeng berkata dengan serius, "Jipe, hal penting dalam memilih pasangan adalah nilainya. Anak gadis dari keluarga Gu, tidak peduli parasnya, kemampuannya, etikanya, semuanya sangat baik. Walaupun kemampuan keluarga Gu terhitung lebih kecil, namun untungnya dia adalah putra tunggal dari Gu Yanjong, putri tunggal dari Gu Yanjong. Jika kamu benar-benar menikahinya, maka itu akan sangat berharga. Jadi, jika kamu benar ingin mengejarnya, aku tentu saja akan menyetujuinya." Sujipe segera berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, kakek. Aku merasa lega mendengar perkataanmu." Sujihodao di samping ini adalah pertama kalinya ia tahu bahwa yang dicintai putranya ternyata adalah Gu Kyuji dari keluarga Gu. Dia mengernyit berkata dengan serius, "Jipe, kamu menyukai anak gadis dari keluarga Gu. Ayah tidak melarang. Namun kamu harus tahu bahwa keluarga Gu selalu berprasangka buruk terhadap keluarga Su. Terlebih Gu Yanjong. Dia adalah sahabat dari Yi Changjing. Sejak aku mendirikan aliansi anti Yi, dia benar-benar menarik garis yang jelas dengan keluarga Su. Jika kamu ingin mengejar Gikuji, hal pertama yang harus kamu lewati adalah dia." Sujipe mengangguk dan berkata, "Ayah, aku telah mempertimbangkan semua yang kamu katakan. Dendam para orang tua memang memberikan pengaruh yang besar. Namun aku percaya perasaan adalah hal utama. Jika aku benar bisa membuat Gyukuye menyukaiku, maka aku percaya aku juga bisa membuat ayahnya Gyukuye menerimaku." Susanoo menghela napas dengan tulus. "Aku khawatir itu tidak akan semudah itu." Su Changpeng mencoba memberikan saran terbaik untuk cucunya. Ia berkata, "Haya, aku merasa jangan dengan cepat memberikan kesimpulan untuk hal ini. JP baru berumur 26 tahun ini. Walaupun menikah di umur 36 itu juga tidak terlambat. Jadi dia mempunyai waktu untuk mengubah sikap keluarga Gu padanya." Kemudian dengan sedikit menyesal ia berkata, "Sebelumnya aku mendengar Gu Yanjong menderita kanker pankreas sudah sekarat. Jika benar begitu, maka hambatan JP untuk mengejar anak gadis keluarga Gu berkurang satu. Tapi entah kenapa dia tiba-tiba disembuhkan, masih hidup. Kesulitannya menjadi lebih besar." Sujipe berkata, "Kakek, karena kamu telah mendukungku, maka aku akan berusaha untuk mengejar Gyukuye. Selama dia bersedia bersamaku, aku percaya ayahnya juga tidak akan melarang kami untuk bersama." "Iya," kata Su Changpeng sambil tersenyum, "kejar saja dia dengan berani.
kakek sangat mendukungmu. Kemudian dia dengan serius berkata, jika Gyu Yanjong tidak ingin memaafkan keluarga Su karena aliansi anti Yi saat itu, maka biarkan ayahmu untuk pergi berkunjung dan meminta maaf. Jika benar tidak bisa, maka aku yang akan pergi sendiri untuk meminta maaf demi kebahagiaan cucuku. Apa arti masalah kecil ini? Sikap Sujipe seketika menggerakkan Sujipe. Ini sangat jauh berbeda dengan kepribadian kakek sebelumnya yang otoriter. Ini berubah drastis. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.